Hai, kali ini kita akan berkenalan dengan Scratch. Jadi bahasa pemrograman berbasis visual programming yang menggunakan Blockly ya untuk membangun sebuah game. Jadi Scratch ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin belajar bikin game walaupun belum pernah belajar bahasa pemrograman sebelumnya atau malah nggak tahu IT ya, nggak ada masalah. Jadi cocok banget bagi teman-teman yang masih awam atau bahkan anak-anak ya yang ingin belajar atau mengenal programming. Yuk kita langsung aja. Eh, yang akan kita bahas seenggaknya ada 6 poin ya. Yang pertama kita akan kenalan dengan struktur editor di Scratch. Lalu kita akan belajar tentang term, beberapa term atau istilah di Scratch. Terus kita akan nyoba bikin game simple banget, game quiz ya. Terus kita akan share game yang kita bikin tadi, lalu kita akan nyoba remix, lalu kita akan nyoba save ya, jadi bagaimana menyimpan project Scratch kita ke dalam komputer, dan juga ngeload ya atau membuka file Scratch yang udah kita simpan, kita download tadi, kita buka di Scratch kembali. Kita langsung aja ke editor ya, struktur. Jadi seenggaknya ada 7 poin ya. Jadi yang pertama yang paling kiri ini adalah toolbox ya, toolbox. Nah kalau kita lihat ke Scratch-nya, toolbox ini sebenarnya adalah satu paket yang berisikan banyak blockly atau kode blok yang siap dipakai. Cukup lengkap ya, dari yang motion, tampilan, suara, dan banyak hal ya. Jadi ini satu paket yang kita tinggal pakai aja. Jadi kalau kita ibaratkan memasak, ini seperti lemari yang isi bumbu-bumbu dan bahan masak ya, jadi tinggal pakai doang. Bahkan kalau ternyata kita merasa ada yang kurang, kita bisa tambah ya, di pojok kiri ini kita bisa menambah extension, nambah ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu. Tapi overall mungkin sudah cukup pakai yang sudah ada ini ya. Terus yang kedua ini yang tengah kosong ini namanya workspace ya, tempat kita meracik kode blok tadi, meracik game yang akan kita buat ya. Atau mungkin kalau dalam hal masak, mungkin tempat masaknya ya, meja masaknya itu. Lalu yang ketiga ini adalah monitor ya, atau stage monitor, atau mungkin bisa dibilang preview. Sebelah kanan ini, kanan atas ini preview. Jadi yang kita rancang di workspace ini akan nampak di sebelah kanan atas ini. Jadi kita bisa langsung secara live ya, langsung melihat hasil yang kita edit. Lalu yang keempat ini sprite selector ya. Jadi apa itu sprite, itu nanti kita bahas setelah ini. Jadi ini ada banyak sprite, nanti kita bisa tambah juga di sini. Gini ya. Nah ini sprite selector. Jadi untuk melihat sprite yang kita gunakan ya. Terus yang nomor 5 ini adalah sprite info ya, jadi informasi dalam satu sprite. Jadi isinya bisa nama sprite-nya, ada posisi koordinatnya ya, x, y-nya, arahnya ya, direction, ukurannya, dan kondisi dia tampil atau tidak. Jadi kita bisa set sprite ini ya melalui informasi ini. Lalu yang keenam ini ada backdrop nih. Nah apa itu backdrop, kita bahas setelah ini ya. Jadi backdrop, jadi sebelah kanan ini adalah backdrop. Jadi kalau backdrop yang kita pakai atau background atau panggung ya, panggung yang kita pakai. Kalau mau nambah kita bisa klik di ini sebelah kanan ini, terus kita bisa pilih misal basketball ini. Nah ini ya, seperti itu. Ini melambangkan backdrop yang kedua. Jadi kita bisa klik backdrop, terus kita ke kiri atas ini ada, kita bisa klik dan kita lihat ada backdrop apa aja yang sudah kita pakai. Kalau kita pencet lagi ini choose backdrop, nanti akan menambah di situ ya. Oke, ada 3 backdrop nih. Nah yang di sebelah kanan ini adalah backdrop yang sedang aktif nih, yang sedang kita aktif kita pakai. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah jumlah backdrop yang kita atau panggung yang kita tambahkan dan bisa kita edit di sini ya. Itu. Ini yang backdrop. Lalu ada yang terakhir agak nggak kelihatan ya, kecil di bawah ini backpack. Backpack ini tempat untuk kita copy paste atau menyimpan ya. Jadi backpack itu tas, jadi rangkaian kode blok yang sudah kita rangkai itu kita bisa copy paste ke tempat lain atau ke karakter atau sprite yang lain. Nah sebelum kita copy paste kita perlu menyimpan di tas ya, atau di backpack. Jadi caranya gampang, misal kita punya kode blok kayak gini, when ini
terus kita ini ya misal ya, ini sprite ini, terus kita pilih sensing, kita coba tanya ini, nah kayak gini ya. Nah ini kita taruh di backpack nih, jadi ini contoh doang. Nah ini kita copy ini ke backpack. Oke, nah sudah masuk nih. Jadi kita bisa copy paste ini ke objek yang lain. Jadi misal kita klik ke objek atau sprite yang basket ini yang kedua, ini kan masih kosong nih. Kita bisa copy paste ini yang kita copy barusan ini, kita seret ke sini. Oke, sudah jadi. Jadi kita bisa copy paste ya, kita simpan kode blok yang udah kita rangkai untuk kita gunakan lagi. Seperti itu. Jadi mungkin tambahan dikit, kalau workspace ini itu tempat kita merancang kode bloknya atau programmingnya, logiknya, dan itu kita bisa tanamkan di berbagai tempat ya. Nah yang ini yang kita lihat adalah ini kita sedang menanamkan kode blok atau logic di sprite atau karakter yang basket ini ya, yang naik kursi roda. Kita juga bisa menempelkan kode blok di sprite yang lain. Nah ini, jadi masing-masing objek bisa kita tanami fungsi masing-masing. Bahkan termasuk di backdrop ini, kalau kita pencet backdrop, maka di pojok kanan atas ini terlihat kalau kita sedang workspace atau kita rangkai kode blok atau logic atau programming di backdrop. Jadi nanti tergantung kebutuhan, kita bisa pasang programmingnya di backdropnya atau di sprite-nya, itu sesuai dengan kebutuhan. Itu sekilas tentang struktur editornya ya. Kita langsung ke term istilah. Ini ada 3 istilah. Yang pertama sprite dulu mungkin. Nah sprite ini sebenarnya adalah bukan gambar ya. Bedanya apa sih dengan gambar? Kalau gambar itu cuma satu objek aja. Nah kalau sprite ini adalah mencerminkan objek yang bisa bergerak. Nah biasanya dan normalnya dia itu punya lebih dari satu gambar. Ini kalau kita lihat ya, kita klik sprite ini, kita klik custom di sini, kita klik, maka ini akan ada 2 gambar. Jadi kalau ini kita nanti kita pakai fungsinya untuk ganti-ganti custom, maka dia seperti bergerak nih ya, seperti berjalan. Pun sama kalau kita klik yang karakter yang satunya lagi, ini malah ada 4 ya. Nah ini, jadi objek yang bisa bergerak. Nggak cuma karakter ya, jadi sprite bisa berisi karakter kayak orang, hewan gini, atau bahkan yang lain ya, bisa makanan atau yang lain. Jadi sprite ini benar-benar general ya, objek yang bisa bergerak. Jadi nggak cuma satu gambar, tapi dia terdiri beberapa gambar yang kalau digerakkan, kalau ubah-ubah bisa kayak bergerak ya, bisa berupa karakter atau benda yang lain. Itu kuncinya, sprite adalah objek yang bergerak. Oke. Backdrop ini memang sekilas kayak background ya, tapi sebenarnya bukan background peruntukannya. Jadi backdrop ini kalau di dalam game ini Scratch terutama ini diperuntukkan untuk stage ya. Stage ini sesuai namanya stage. Jadi atau mungkin panggung. Jadi misal kalau teman-teman pernah main game itu kan ada level-levelnya tuh. Nah itu satu level ke level berikutnya kan tampilannya beda tuh, nuansanya beda semacamnya. Jadi itu backdrop. Jadi kita kalau dari sini kalau kita punya 3 backdrop, kita bisa punya 3 level. Jadi mungkin yang level pertama gamenya simple banget, level kedua dia lebih susah, level ketiga makin susah lagi. Jadi backdrop ini peruntukannya lebih ke stage atau panggung yang kalau dalam dunia game biasanya kita pakai untuk leveling, atau mungkin kalau game adventure ya, game yang berpetualangan itu bisa kayak beda story gitu ya, beda skema scene. Itu sih untuk backdrop. Jadi memang isinya adalah background, tapi nggak cuma untuk background, nggak cuma untuk tampilan. Dia berfungsi lebih ke stage, panggung. Itu soal backdrop. Yang terakhir sebenarnya banyak istilah ya, tapi kita fokus ke 3 ini karena ini penting banget 3 hal ini. Yang ketiga adalah variabel. Nanti kita akan sering banget bermain dengan variabel ya. Jadi kalau nggak paham apa itu variabel, maka ini akan
sangat-sangat berpengaruh ya. Nah, variabel itu mungkin kita pakai contoh rumus matematika ya. Misal bentar. Luas segitiga itu sama dengan ini ya. Luas segitiga terlalu besar. Nah, ini itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, setengah ini itu setengah ini adalah konstanta. Alas ini adalah variabel. A ini adalah variabel yang dia itu mewakili alas ya, nilai dari alas. T ini adalah variabel yang mewakili tinggi. Jadi variabel itu adalah nilai yang bisa berubah-ubah. Beda dengan konstanta ya. Kalau konstanta adalah nilai yang tetap. Jadi kalau rumus luas segitiga itu setengah ini nggak boleh diganti dengan nilai berapapun ya. Ya tetap harus setengah dikali alas kali tinggi. Setengah ini konstan, nilai yang tetap nggak boleh berubah. Sedangkan kalau variabel itu adalah nilai yang bisa atau boleh berubah. Ini ya, jadi kalau di rumus matematika kan pakai A sama T. Nanti kalau di dunia programming, nanti di Scratch teman-teman kalau mau bikin variabel misal luas segitiga, A-nya boleh diganti apapun ya, mau diganti C, ganti V atau apapun ya, Y itu bebas. Yang penting dia adalah variabel ya, yang nilainya akan berubah-ubah. Itu. Dan kalau di dalam game mungkin nanti kita akan sering pakai skor untuk skor ya. Jadi variabel untuk menyimpan nilai skor maupun untuk menyimpan nilai yang lain ya, nanti akan kita pakai perhitungan juga mungkin nanti. Ini soal variabel cukup mudah ya, bisa dipahami. Ini untuk variabel. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa di drop di kolom komentar ya, bisa tanya-tanya. Ini soal term atau istilah. Kita nah ini yang ditunggu-tunggu, kita akan nyoba bikin game biar karena ini konsepnya adalah untuk pengenalan aja, untuk memahami fundamentalnya, maka kita akan bikin game yang simpel banget, yaitu kuis dengan satu pertanyaan. Oke, mungkin kita kalau buka halaman Scratch mit.edu, nanti kayak gini tampilannya. Kita klik aja, pastikan udah login ya, biar kesimpan projectnya. Kita klik create. Kalau belum punya akun, pastikan daftar dulu. Simple kok nanti. Pastikan punya email dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini projectnya tadi udah kenalan dengan editornya ini. Kita sekarang langsung mainkan ya. Kita bikin game. Mungkin biar cakep kita pilih backdrop dulu. Kita pilih backdrop, misalnya kita di sini ya. Ini deh. Terus ini karakternya, sprite-nya. Nah, sekarang kita kasih pertanyaan. Jadi kita game kuis ya. Sensi kita klik dulu. Kita akan tanam apa namanya codingannya itu di karakternya. Jadi kita klik sprite. Ini aktif ya sprite-nya. Kita kasih mana ya? Oh, kita klik dulu ini ya. When ini ya. Jadi kuis ini pertanyaannya akan muncul, kuisnya akan dimulai ketika memencet bendera atau start ya, start game. Ini terus kita pilih ask ini, kita tanya. Nah, nanti jawabannya itu akan tersimpan di answer nih ya, kode blok answer ini. Nah, contoh aja deh, siapa presiden pertama Indonesia ini. Terus untuk ngecek kita pakai if ya, pakai percabangan ini. Lebih detailnya mungkin di sesi selanjutnya sih. Nah, ini. Nah, kita cek dulu, kita pilih operator ini. Nah, ini ya. Kita pilih operator. Nah, kita ambil nih jawabannya dari ask. Kita pilih sensing ini. Terus kita pilih answer. Kita seret ke yang kosong ini. Jadi kita tanya siapa presiden pertama Indonesia dan tunggu sampai dijawab. Nah, kalau udah dijawab, kita cek jika if jawabannya sama dengan Soekarno gini, then maka kita
ucapkan selamat ya, Anda benar. Nah, itu kita pilih di looks. Kita pilih say. Ini bedanya say sama say for 2 second ini adalah kalau sini langsung diucapkan. Nanti kalau ada kode selanjutnya dia akan eksekusi langsung ya. Kalau say 2 second atau nanti bisa diedit waktunya itu ada durasinya. Misal kita pakai ini deh biar agak lama ya. Ucapannya say selamat Anda benar. Ini disampaikan sampai 5 detik. Terus kalau salah kita say lagi, kita say ini maaf belajar lagi 5 detik. Oke, selesai. Sekarang kita coba, ini bisa kita coba langsung di monitornya ya. Ini muncul, kita klik, misalnya kita pencet Jono gini ya, maka akan muncul. Oh bentar, kita stop dulu. Oke, kita start lagi. Kita pilih misal Jono maaf belajar lagi, jadi salah ya. Untuk main lagi kita pencet stop dulu. Ini ya stop, terus kita start lagi. Kita pilih Soekarno selamat Anda benar. Oke, seperti itu ya, simple banget. Ini gamenya. Terus kita sudah bikin game nih, simple, nanti bisa dikreasikan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan nge-share game ini ke teman kita nih. Nah, cara nge-share-nya adalah kita save dulu ini ya. Ini kita save di atas ini, kita kasih nama dulu game quiz, misal ini contoh game quiz ala-ala. Kita enter, kalau sudah kita kasih nama, terus kita klik share ini. Kita klik share. Jadi semua project ini walaupun kita save, selama dia belum dipencet share, maka dia kondisinya belum share aja ya, belum bisa diakses orang lain. Nah, kita pencet share, kita klik, maka ini tampilannya seperti ini ya. Jadi kita bisa bikin instruksi di sini. Silahkan jawab dengan benar. Atau misalnya ada kredit ya. Kuis ini dipersembahkan oleh ini. Nah, ini sudah jadi. Kalau udah kita pencet share, maka ini kita copy atau ini ya. Ini kita klik copy link. Kita klik, ini ada muncul. Kita copy yang atas ini. Kalau yang bawah ini untuk kalau kita mau masukin di website ya, biar langsung nggak perlu buka Scratch, kita bisa langsung main di website kita. Kita nggak pakai itu, kita pakai yang link ini. Kita klik copy link. Nah, ini terus kalau kita buka di browser, kita paste gini, maka akan muncul gamenya dan bisa langsung dimainkan. Nah, kayak gini. Kalau ini di-share ke teman kita, nanti juga kayak gini tampilannya. Jadi untuk mainnya tinggal klik ini bendera, klik. Oke. Siapa? Misal Soekarno. Sudah selesai. Simpel banget ya untuk nge-share-nya. Itu teman-teman, ini gamenya. Kita bisa ini ya. Karena ini halaman kita bisa gini. Kita bisa ngedit langsung. Tapi kalau yang buka adalah teman kita, dia nggak bisa ngedit ini ya pastinya ya. Ini kita bisa aktifkan komennya. Jadi kalau kita pengen dapat komen dari teman kita, maka ini diaktifkan. Kalau nggak pengen ya ini dinonaktifkan. Maka orang lain nggak bisa ngomen. Itu aja untuk yang share ya. Nah, berikutnya remix. Nah, ini remix adalah teman kita yang dapat share-share dari game kita ini, dia itu bisa remix. Atau mungkin simpelnya remix adalah dia bisa mengcopy game kita untuk dia edit kembali itu. Jadi di copy dan diedit persis gitu ya. Nah, itu caranya adalah ini karena ini game kita sendiri, maka nggak muncul. Harusnya di sebelah kiri si inside ini muncul remix. Kalau si inside ini kita klik, ya akan masuk ke gamenya lagi ya. Gini untuk diedit. Nah, untuk sebagai contoh kita akan coba explore game orang lain ya. Kita explore game orang lain. Misal ini game burger ini. Nah, ini game orang lain ya. Kita bisa coba main dulu. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada tombol remix. Maka game ini kalau kita remix, maka game ini akan diduplikasi, di-copy ke project kita, ke akun kita, dan kita bisa dengan leluasa untuk ngeditnya ya, dan kita share kembali, itu bisa banget.
Jadi benar-benar open source ya konsepnya ya. Nah, kita coba klik remixing burger. Ini burger by username tadi ya. Nah, ini gamenya persis banget ya. Nah, ini kita bisa tengok bagaimana sih cara bikin game orang lain nih. Nah, ini kelihatan banget ini di kode blok di playernya, ini di burgernya. Jadi masing-masing karakter ada codingnya masing-masing ya. Di backdrop juga ada nih, walaupun cuma ini doang. Oke sih, ini menarik banget. Dan ini kalau kita share, maka nanti tulisannya adalah ini nanti akan burger bounce by ini akun kita. Cuma ada ininya ya, thanks to. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman kalau nanti ketemu platform GitHub itu ya, ini kayak nge-fork ya kalau nggak salah. Jadi kita kayak mengembangkan game orang lain yang sudah ada gitu. Ini masuk di kita kalau mau lihat semua game atau project yang kita pernah bikin itu di sebelah ini ya, di sebelah my stuff ini, sebelah kirinya tombol profile kita. Jadi ini my stuff, ini semua game yang pernah kita bikin baik itu dari nol maupun remix ya. Ini misal ini yang burger tadi, ini nggak mau nih, kita hapus aja gini. Oke, sudah kita hapus. Itu remix, jadi simple banget dan seru banget ya. Kita bisa belajar nggak cuma dari nol ya, kita bisa belajar dari punya orang lain. Dan yang terakhir nih, save download. Jadi kalau kita sudah bikin game nih, misal game kuis ala-ala, kita buka. Nah, kita see inside. Nah, ini buat jaga-jaga, ini kita save di komputer. Caranya simple banget. Setelah masuk di project gamenya, kita klik file ya, terus kita save to computer, klik ini, maka secara otomatis akan kesimpan di komputer kita ini ya. Dan sama ya kalau misalnya kita misal pindah komputer dan semacamnya, ini biasanya kalau di download kita upload di Google Drive atau di tempat yang lain ya, untuk kita share ke teman kita. Jadi untuk nge-share codingan kita atau game kita, source-nya itu bisa pakai cara ini, file sp3 ini, atau dengan kita share link project-nya untuk mereka remix ya gitu. Kalau nanti setelah dapat file sp3 ini, kalau kita mau buka itu juga simple banget, tinggal klik file terus kita load from computer ini. Nah, ini muncul ya, game quiz ala-ala.sp3 klik open. Oke, ini karena sudah ada dan sama, maka ini replace ya, replace. Mungkin kalau pingin aman, kita bikin baru ya, new. Nah, ini new, kita bikin kosongan, terus kita load tadi yang kita save ya, load from your computer, game quiz ala-ala, open. Oke. Nah, langsung sebelumnya yang kosongan langsung ada. Oke, jadi simple banget cara untuk nge-save project kita menjadi satu file untuk kita download atau bisa kita upload di tempat lain dan kita buka lagi di Scratch. Nih, itu aja, simple banget ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, bisa drop di kolom komentar. Thank you.